Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Anisni dengan NIM 10324014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang hudud 1, hudud 2, lalu ada Qisas dan Diyat serta proses reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai tentang hudud 1, di mana hudud 1 ini itu membahas mengenai tentang zina, qadzaf, lalu ada syirbah. Nah, hudud itu adalah bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Hukumannya ini itu bersifat tetap dan juga tidak bisa diubah kecuali jika ada unsur keraguan. Nah, selanjutnya adalah zina, di mana zina ini itu adalah hubungan seksual antara perempuan dan juga laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dasar hukumnya itu ada pada Quran surat An-Nur ayat 2. Lalu ada syaratnya, di mana syaratnya itu adalah baligh, berakal, dan dilakukan secara sadar dan juga sukarela, dan terbukti 4 orang saksi atau pengakuan. Lalu ada sanksinya, yang belum menikah itu dicambuk hingga 100 kali, sedangkan yang sudah menikah itu dirajam hingga mati. Hikmahnya adalah menjaga kehormatan dan juga keturunan serta mencegah kerusakan moral. Lalu ada qadzaf, di mana qadzaf itu adalah menuduh seseorang atau menuduh orang lain yang berzina tanpa bukti yang sah. Dasar hukumnya itu pada Quran surat An-Nur ayat 4. Nah, syaratnya ini adalah penuduh ini berakal, lalu baligh, lalu sadar akan tuduhannya yang jelas. Nah, sanksinya itu adalah dicambuk 80 kali dan juga kesaksiannya akan ditolak selamanya. Hikmahnya adalah melindungi kehormatan individu dan juga menghindari dari fitnah. Lalu ada syirbah, di mana syirbah itu adalah mengonsumsi minuman yang memabukkan yang dilarang dalam Islam. Nah, dasar hukumnya itu pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Syaratnya itu adalah pelaku ini sadar dan mengetahui hukumnya itu haram, tapi tetap diminum. Nah, sanksinya itu dicambuk 40 hingga 80 kali. Hikmahnya itu adalah menjaga akal dan juga mencegah kerusakan sosial. Lalu ada materi hudud 2 mengenai tentang sarikoh, ridoh, buhah, dan juga hirobah. Yang pertama adalah sarikoh. Sarikoh itu adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa izin, seperti pencuri. Nah, dasar hukumnya itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 38. Syaratnya itu adalah barangnya ini mencapai nisab. Nah, diambil dari tempat aman dan juga tanpa syubhat. Nah, sanksinya itu adalah biasanya potong tangan. Lalu hikmahnya itu adalah menjaga harta masyarakat dan juga menciptakan rasa aman. Lalu ada ridhoh, di mana ridhoh ini adalah meninggalkan agama Islam secara sadar tanpa ada paksaan. Nah, dasar hukumnya itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Syaratnya ini itu adalah baligh, lalu berakal, dan juga tanpa paksaan. Nah, sanksinya itu biasanya hukuman mati. Nah, pada hikmahnya itu menjaga kemurnian akidah. Lalu ada bughah, di mana bughah ini itu adalah pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, dasar hukumnya itu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, syaratnya itu ada kekuatan bersenjata dan juga penolakan terhadap pemerintahan. Lalu sanksinya itu biasanya diperangi hingga orang tersebut itu tunduk. Lalu hikmahnya ini adalah menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Lalu yang terakhir adalah hirobah, di mana hirobah itu adalah mengganggu keamanan di jalan umum dengan perampokan atau pembunuhan. Lalu pada dasar hukumnya ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 33. Nah, syaratnya itu adalah perampokan terbuka dengan ancaman nyawa. Sanksinya adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya. Lalu hikmahnya adalah menjaga
keamanan umum, dan juga memberikan efek jera kepada sang pelaku. Jadi, hudud itu bukan sekadar mengenai tentang bentuk hukumannya, tapi juga merupakan upaya untuk menjaga 5 prinsip utama dalam makosid syariah, yaitu menjaga agamanya, jiwanya, lalu akalnya, keturunannya, serta menjaga hartanya. Nah, dengan memahami hudud ini, itu kita jadi tahu bahwa Islam itu bukan agama yang sangat kejam, tapi agama yang menjunjung tinggi keadilan dan juga perlindungan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Lalu ada materi mengenai tentang kisos dan juga diat, di mana kisos dan juga diat ini itu mengenai tentang pembunuhan ya. Yang pertama itu adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan ketika seseorang itu mempunyai niat kepada orang tersebut untuk membunuh orang tersebut. Dia memang sengaja untuk membunuh orang tersebut, ada niatan. Sedangkan pembunuhan semi sengaja itu dia mempunyai niat untuk melukai orang tersebut tanpa ada niatan untuk membunuh orang tersebut, tapi malah mengakibatkan orang tersebut itu meninggal. Jadi niatnya tuh hanya melukai tanpa ada niatan untuk membunuh. Sedangkan pembunuhan tidak disengaja itu adalah pembunuhan yang kita benar-benar memang tidak sengaja untuk membunuh. Jadi tidak ada niatan untuk membunuh orang tersebut. Namun karena kelalaian, misalkan pada kecelakaan, itu bisa mengakibatkan orang tersebut itu meninggal dunia. Nah, hukum kisos dalam Islam, kisos kan itu hukum balasan ya dalam Islam, dimana pelaku ini itu bisa dijatuhi hukuman yang setimpal. Biasanya kisos ini tuh berada pada hukuman pembunuhan yang secara sengaja atau dengan niatnya. Namun pelaksanaannya juga tetap mempertimbangkan keadilan, dan keluarga korban juga berhak untuk memaafkan dan pelaku juga mengganti hukuman kisosnya dengan diat. Lalu pada diat, nah diat ini itu kan tindak pidana yang dikenakan denda ya, dikenakan denda sebagai hukumannya. Dalam konteks pembunuhan, diat itu kan kompensasi yang harus dibayar dari pelakunya kepada korbannya. Nah, macam-macam diat itu ada diat semi sengaja. Diat untuk semi sengaja itu kan dia membunuh karena dia niatnya tuh hanya melukai kan. Itu biasanya itu berupa 100 ekor unta atau setara dengan nilainya. Nah, dibayar dalam jangka waktu tertentu. Lalu pada diat pembunuhan yang tidak disengaja itu sama besarnya, tapi lebih ringan dan juga dicicil, bisa selama 2 tahun. Lalu ada pada diat anggota tubuh, di mana jika yang dilukai itu bukan nyawanya, melainkan anggota tubuh tertentu, misalkan pada mata atau tangan atau pada kakinya. Nah, maka diatnya itu dibayar mengenai tentang apa yang dilukai. Misalkan pada matanya, berarti mata dibayar dengan matanya gitu. Nah, hikmah ditetapkannya kisos dan diat itu adalah menjaga nyawa manusia. Jadi hukum ini itu menjadi peringatan agar orang itu berpikir 2 kali untuk tidak membunuh seseorang lagi. Lalu ada menegakkan keadilan, di mana korban atau keluarganya itu mendapatkan hak mereka dan juga pelaku ini merasakan sakit akibat perbuatannya atau merasakan akibatnya tersebut. Lalu ada memberikan ruang untuk maaf. Jadi dalam Islam ini itu Islam tidak kaku dan juga bisa memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk memilih maaf dan juga diat saja. Nah, lalu ada menciptakan keseimbangan sosial, di mana hukum ini itu menjaga agar masyarakat itu tidak main hakim sendiri dan tetap damai. Lalu ada materi mengenai tentang reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Nah, materi ini itu membahas mengenai tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia itu mengalami perubahan agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, reformasi hukum Islam ini bukan
soal mengenai tentang perubahan teks, tetapi juga bagaimana hukum Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang kontemporer ini. Salah satunya itu adalah cara dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Nah, inilah yang disebut dengan positivisasi hukum Islam. Lalu pada reformasi hukum Islam itu, reformasi berarti memperbaiki sistem hukum Islam supaya bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, dalam Islam sendiri itu ada 3 istilah penting. Yang pertama adalah tajdid, yaitu pemurnian ajaran. Lalu ada takhir, adalah perubahan. Dan islah, yaitu perbaikan. Nah, tujuannya itu jelas, supaya hukum Islam itu tetap relevan dan juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Lalu ada proses reformasi hukum Islam di Indonesia. Nah, awalnya itu sempat ada masa istihad di mana orang-orang itu dilarang berpikir di luar mazhab. Tetapi seiring berkembangnya waktu, muncullah tokoh pembaru yaitu Muhammad Abduh dan juga Jamaluddin Al-Afghari. Di Indonesia sendiri itu proses ini dimulai terasa sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menjadi tonggak penting dalam hukum keluarga Islam. Lalu ada perubahan Undang-Undang Peradilan di mana sistem hukum kita ini dulunya itu sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Nah, Undang-Undang Hukum Perdata ini yang berlaku di masa itu diambil dari hukum Belanda yang diadopsi dari hukum Romawi serta hukum Prancis. Nah, biasanya UU ini itu dulu awalnya berlaku untuk golongan Eropa dan juga memperlihatkan adanya diskriminasi. Namun seiring kemerdekaan, hukum ini itu dimulai dikaji ulang lagi dan disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Lalu ada kompilasi hukum Islam, yaitu KHI. Nah, KHI itu adalah bentuk fikih yang dijadikan rujukan umat Islam. Nah, meski masih kuat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i dan tradisi Timur Tengah, KHI ini juga mengakomodasi nilai-nilai lokal dan juga hukum adat. Misalnya dalam pertama itu adalah talak, yaitu cara istri bisa menggugat cerai. Lalu ada harta bersama. Jadi dulu itu kan pada fikih klasik itu belum ada mengenai tentang harta bersama. Nah, sekarang itu pada KHI itu bisa diakomodasi. Lalu ada wasiat wajibah, di mana wasiat wajibah ini itu pemberian warisan pada anak angkat atau orang tua angkat. Nah, KHI ini itu terus terbuka untuk dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa kini. Lalu pada reformasi dalam perkawinan, jadi hukum perkawinan itu mengalami reformasi yang sangat besar dari yang dulunya itu klasik kini masuk ke dalam sistem hukum nasional lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, undang-undang ini itu mengatur soal tentang batas usia pernikahan, lalu ada persetujuan mengenai tentang kedua calon pengantin, lalu ada pencatatan resmi pernikahan dan juga hak dan kewajiban suami istri. Nah, reformasi ini itu penting untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak serta menjaga keadilan dalam rumah tangga. Lalu ada reformasi dalam wakaf. Wakaf itu kan adalah salah satu bentuk ibadah sosial. Dulu itu wakaf itu hanya berbentuk bangunan dan juga rumah. Namun sekarang itu ada mengenai tentang wakaf uang. Jadi cash wakaf yang bisa dikelola secara produktif. Nah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan berbagai aturan yang di bawahnya jadi dasar hukum modern mengenai tentang pengelolaan wakaf yang profesional dan juga transparan. Lalu yang terakhir itu adalah mengenai tentang reformasi kewarisan dan juga zakat. Nah, hukum waris Islam itu punya aturan yang jelas di Al-Quran. Tapi dalam konteks sekarang itu banyak hal yang perlu dikaji ulang lagi atau disesuaikan lagi. Misalnya pada soal pembagian warisan pada dominan laki-laki. Dulu itu pada masa fikih klasik itu warisan ada pada dominan laki-laki.
Nah, itu kan menjadi tidak adil ya. Nah, sekarang itu dikaji ulang untuk lebih adil agar tidak pada dominan laki-laki saja, tapi dengan pendekatan makosid syariah. Nah, di sisi lain itu zakat juga itu bisa dikembangkan melalui lembaga resmi seperti Basnas. Dan juga jenis zakat pun itu diperluas seperti ada zakat profesi dan juga zakat saham. Jadi, reformasi dan positivisasi hukum Islam bukanlah bentuk mengubah ajaran Islam, tapi justru bentuk ikhtiar untuk menjaga agar ajaran Islam itu tetap hidup dan juga relevan di tengah masyarakat yang kompleks. Nah, masyarakat ini kan banyak banget ya, itu pasti ada tantangannya, meski baik di luar atau di dalam. Tapi usaha ini itu penting untuk membangun sistem hukum nasional yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta realitas sosial di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.